Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassallu ala rasulillah. Saya harap semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi penilaian kinerja. Pun demikian saudara, saya ingatkan terlebih dahulu materi kita sebelumnya terkait dengan kompensasi. Hal yang sangat penting dalam pembelajaran sebelumnya bahwa pengertian daripada kompensasi sudah harus Anda paham betul. Lanjut daripada itu, komponen dari kompensasi pun sudah harus Anda memahami. Baik saudara, materi kita saat ini adalah penilaian kinerja. Apa dan bagaimana penilaian kinerja? Mari kita bersama-sama menyimak. Kita berawal dari pengertian penilaian kinerja. Ya, saudara, sudah banyak pendapat oleh para ahli yang mereka kemukakan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan beberapa pendapat ahli sebelum kita mengambil satu pemahaman dari pendapat ahli tersebut. Yang pertama, kita lihat yang dikemukakan oleh Handoko, bahwa penilaian kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Jadi Pak Handoko melihat dari proses evaluasi dan atau penilaian. Kita melihat yang kedua, hasibuan. Penilaian prestasi kerja ialah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Jadi Pak Handoko ini memandang perbandingan antara kenyataan dengan standar kualitas. Yang ketiga saudara, saya bacakan dari pendapat Rifai bahwa penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal dikaitkan standar kerja yang telah ditentukan perusahaan. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, saudara, kita bisa mengambil satu pendapat bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses formal untuk menilai prestasi kerja karyawan secara utuh selama periode tertentu sebagai bahan informasi pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan penilaian kinerja. Ada beberapa tujuan penilaian kinerja yang dikemukakan oleh ahli saudara. Secara umum ada 3. Penilaian kinerja itu bertujuan untuk 1, administratif, yang kedua informatif, dan yang ketiga sebagai motivasi. Saya memperkuat sedikit di poin ketiga saudara, motivasi. Ini penting bahwa hasil dari penilaian kinerja ya seharusnya menjadi satu bagian untuk memotivasi karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Motivasi sangat penting
saudara, untuk mencapai kinerja yang optimal oleh seseorang. Itu kira-kira terkait dengan tujuan penilaian kinerja. Sekarang kita melihat manfaat penilaian kinerja. Ahli menuliskan ada beberapa pendapat ahli, pun kita merangkum ke dalam 10, bahwa manfaat pertama penilaian kinerja, satu, yaitu perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan pengembangan. Yang kelima, bahan perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, mengurangi penyimpangan proses stepping. Yang ketujuh, mengurangi ketidakakuratan informasi. Yang kedelapan, mendiagnosa kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, memberi kesempatan kerja yang adil. Dan yang kesepuluh, menghadapi tantangan eksternal. Itu kira-kira terkait manfaat penilaian kinerja. Kita tambah sedikit materi kita. Ada beberapa jenis penilaian kinerja yang tentu telah dikemukakan oleh para ahli. Di sini kita rangkum ada 8, saudara. Yang pertama, penilaian atasan. Yang kedua, penilaian sejawat. Dan yang ketiga, penilaian bawahan. Keempat, penilaian kelompok lini. Yang kelima, penilaian kelompok staf. Yang keenam, penilaian komite. Yang ketujuh, penilaian peninjauan lapangan. Dan yang kedelapan, penilaian 360 derajat. Sedikit saya memperkuat di poin ke-8, penilaian 360 derajat. Di penilaian 360 derajat ini, semua stakeholder yang terkait dilibatkan untuk memberikan penilaian. Bukan hanya oleh atasan, bukan hanya sejawat, bukan hanya bawahan, bukan hanya oleh rekan kerja, tetapi juga pihak lain. Apakah itu konsumen? Saudara, dilibatkan di dalam memberikan penilaian. Selanjutnya kita melihat aspek dari penilaian kinerja. Secara umum, saudara, ada 3 komponen penting yang dinilai di dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu kemampuan teknis, yang kedua kemampuan konseptual, dan yang ketiga kemampuan hubungan interpersonal. Selanjutnya kita melihat implikasi dari penilaian kinerja. Bahwa proses penilaian kinerja menghasilkan suatu evaluasi atas kinerja karyawan di waktu yang lalu dan prediksi kinerja di waktu mendatang. Proses penilaian kinerja kurang bernilai jika para karyawan tidak menerima umpan balik mengenai prestasi kerja mereka. Umpan balik saya ulangi, tanpa umpan balik maka perilaku karyawan akan sulit diperbaiki, sehingga bagian kritis dalam proses penilaian kinerja adalah wawancara evaluasi. Kita memperkuat sedikit di umpan balik, saudara. Proses penilaian kinerja juga menyediakan umpan balik tentang efektivitas fungsi manajemen SDM. Terlalu banyak karyawan yang berprestasi kerja buruk itu mencerminkan adanya kesalahan
pada salah satu atau beberapa fungsi manajemen SDM. Demikian saudara, materi singkat kita, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di materi berikutnya.